Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo 98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami dalam talk show spesial bersama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid ya, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Tentunya bersama dengan Ustadz Muhammad Samsul Amin LC. Beliau selaku anggota dari Majelis Tarjih dan Tarjih. Oke. Majelis Tarjih dan Tajdid ya, Tati ya. Oke, ya. Pendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini kita kembali hadir akan bincang-bincang terkait dengan iman kepada Allah dan juga sifat-sifatnya. Tentunya bersama kami di sajian leluasa, lebih luas seputar agama. Merupakan program kolaborasi dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, Majelis Tablik, Majelis Pustaka dan Informasi PDM Wonosobo, dan Radio Purnama Sidi Wonosobo. Baik Ustadz, selamat sore Ustadz. Selamat sore Mbak Dia. Oke, apa kabar Ustadz hari ini Ustadz? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat ya Ustadz ya di sore hari ini. Baik Ustadz. Ya, seperti tadi sempat disampaikan dia di awal, pada kesempatan sore hari ini kita masih membahas kelanjutan dari tema kita yang sebelumnya Ustadz ya. Kali ini di part kelima Ustadz ya. Part kelima. Masih dalam pembahasan bab 1 Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Dan tema kita yaitu iman kepada Allah dan sifat-sifatnya Ustadz ya. Baik Ustadz, sebagai pertanyaan pertama nih Ustadz, dia mau tanya ke Ustadz Samsul ya. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas mengenai sifat-sifat Allah yang punya banyak sekali itu Ustadz ya. Nah, kira-kira bagaimana sih Ustadz metode kita untuk memahami asma dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Para pendengar radio Purnama Sidi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ma'asyiral muslimin di seluruh dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara leluasa di Radio Purnama Sidi, insyaallah. Semoga kesehatan, rahmat Allah dan kasih sayang Allah senantiasa terlimpah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga sholawat salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Amin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait asma dan sifat Allah. Namun sebelum masuk pada tadi yang ditanyakan Mbak Dia terkait metode pemahaman terhadap asma dan sifat Allah, tentu harus disclaimer dulu. Sebenarnya pembahasan asma dan sifat ini cukup sophisticated, cukup rumit gitu ya. Tapi bisa dipahami, dan perdebatan di dalamnya itu memang cukup pelik gitu ya. Ada yang seperti ini, seperti itu, dan memang tidak bertemu itu. Maka pada kesempatan kali ini saya akan setidaknya memaparkan terkait beberapa metode para ulama untuk memahami asma dan sifat Allah. Sebenarnya para ulama ini berangkat dari satu ayat yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwasanya Allah itu tidak menyerupai seluruh makhluknya gitu kan. Apapun gitu kan. Sedikit pun Allah tidak menyerupai atau tidak sama dengan makhluknya gitu. Nah, dari ayat ini kemudian para ulama mendekati atau melakukan pendekatan terhadap asma dan sifat itu kemudian ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode tafwid. Tafwid itu artinya
menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan apa yang menjadi hakikat ya, yang dalam sifat Allah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengimani apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an maupun hadis sebagaimana yang dikatakan, namun kita tidak menyelami kepada hakikat bagaimana secara spesifik dan secara detail bagaimana sifat Allah itu. Contohnya adalah terkait dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu Allah gitu ya. 'Alal 'arsy di atas arsy istawa, ia beristiwa. Luar biasa ini. Istiwa itu dalam bahasa Arab itu bisa bermakna beberapa macam. Bisa pertama duduk itu juga bermakna istiwa, jalasa yajlisu. Kemudian bisa bermakna dia menguasai, istaula. Bisa maknanya juga adalah kemudian menciptakan dan yang lainnya. Nah, persoalannya adalah ketika kemudian kita menerjemahkan istawa itu dengan duduk di atas arsy, gitu kan? Artinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah di atas arsy, duduk di atas arsy. Nah, para ulama dulu, Imam Malik misalnya tidak menerjemahkan seperti itu. Beliau hanya mengatakan kita beriman kepada istiwanya Allah, gitu kan. Dan istiwa itu maklum diketahui. Namun bagaimana istiwa itu, gitu kan? Hakikat istiwa itu kita serahkan pada Allah. Nah, ini yang tafwid. Artinya ya sudah, kita menerjemahkan, mengartikan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu ya Allah beristiwa di atas arsy, sudah selesai. Setelah itu kita tidak komen apapun. Selanjutnya makna yang terkandung di dalamnya sampai dalam itu kemudian diserahkan kepada Allah. Karena memang akal manusia tidak kemudian mampu mencapai itu. Bagaimanapun gitu. Nah, karena Allah mengabarinya seperti itu, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya sudah, berarti Allah beristiwa di atas arsy. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala makna yang bagaimananya itu. Nah, itu tafwid namanya, menyerahkan kepada Allah. Yang kedua, tadi yang pertama ya, yang kedua adalah takwil. Takwil ini kemudian memindahkan makna yang letterlek gitu kepada makna yang sesuai dengan Allah. Nah, atas dasar begini, atas dasar tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluknya kan tadi. Jadi premis mayornya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Tidak menyerupai, tidak mentasbih sedikit pun dengan makhluknya. Nah, kalau kita kemudian mengatakan Allah duduk di atas arsy, gitu kan? Artinya ada sifat-sifat makhluk di situ, duduk, gitu kan? Duduk, duduk di atas arsy. Artinya Allah membutuhkan arsy. Padahal secara logika Tuhan itu tidak mungkin membutuhkan makhluknya. Kalau Allah duduk di atas arsy, berarti Allah membutuhkan arsy. Nah, ini tidak mungkin kata sebagian ulama. Makanya makna istawa harus ditakwil kepada makna yang lain. Makanya diterjemahkan istawa itu adalah sebagai istaula. Allah yang menciptakan arsy dan Allah yang senantiasa memelihara arsy itu. Gitu. Nah, itu takwil. Nah, tadi yang pertama tafwid itu menyerahkan. Ya udah, Allah beristiwa, itu aja, selesai. Tapi bagaimananya kita nggak tahu, gitu kan. Nah, yang kedua, kalau kita terjemahkan Allah beristiwa secara bahasa gitu,
duduk gitu kan, maksudnya seperti seorang raja duduk di atas singgasananya, maka artinya kita menyerupakan Tuhan dengan makhluknya. Kenapa? Karena sifat-sifat itu sudah include kepada sifat makhluk duduk gitu kan. Artinya Allah membutuhkan makhluknya dan itu tidak mungkin ditolak. Makanya kemudian diartikan dengan makna yang masih terkandung, jadi maknanya banyak ya, istawa itu ya. Kalau kita lihat di kamus misalnya Lisanul Arab itu maknanya banyak. Ada duduk, ada istaula, ada yang lainnya. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan istawa di atas arsy itu adalah istaula, artinya menguasai. Allah yang menguasai arsy ini. Nah, ini supaya tidak bertentangan itu. Nah, itu satu ayat ya. Ada ayat-ayat yang lain yang cukup luar biasa, kemudian terjadi perdebatan. Bahkan Mu'tazilah itu sampai menolak ayat asma dan sifat Allah. Gitu kan. Itu ekstrim lagi gitu kan. Contohnya Allah itu disifati memiliki tangan. Gitu kan. Maka kemudian kalau tafwid, kalau metode tafwid berarti ya sudah Allah memiliki tangan. Tapi tidak sama dengan makhluk dan kita tidak kemudian menyelami makna yang secara sejatinya itu apa, bagaimananya, seperti apa, itu tidak berada dalam level manusia. Artinya udah kita cukup percaya ayat itu yang pertama. Yang kedua ditakwil, oh tangan ini maksudnya adalah kekuasaan, gitu kan. Nah, itu yang kedua. Metode yang ketiga adalah itsbat. Itsbat itu menetapkan. Artinya dia memahami ayat Al-Quran secara lahiriahnya. Kalau dikatakan dalam Al-Quran istawa, duduk, berarti dia percaya Allah itu duduk di atas arsy. Masya Allah, ini luar biasa ya. Memang perdebatan yang tidak akan kunjung selesai, mungkin sampai hari kiamat. Ya karena masing-masing sudah berada pada posisinya masing-masing gitu. Itsbat ini adalah menetapkan sifat Allah sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran dan hadis gitu. Kemudian misalnya dalam sebuah hadis itu di sepertiga malam Allah itu turun ke langit dunia. Kemudian ditafsirkan turun itu, kalau menurut itsbat ya udah Allah itu berarti turun langsung. Zatnya itu turun langsung ke dunia, gitu kan, di sepertiga malam terakhir. Nah itu itsbat ya. Nah kemudian kita ringkas saja lah. Dari 3 metode ini para ulama diwakili ya. Misalnya saya sebutkan ya, kalau yang tafwid sama takwil ini biasanya dipahami oleh kalangan Asy'ariyah sama Maturidiyah. Yakni mayoritas para ulama kalam dari ahlu sunnah gitu ya. Asy'ariyah dan Maturidiyah tafwid ini. Jadi mereka mengakui 2 ini, tafwid dan takwil. Adapun yang itsbat ini biasanya difahami oleh Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya gitu. Dan kedua kelompok ini memang cukup bersikeras ya. Dalam literatur kitab-kitab akidah juga perdebatannya cukup sengit. Sampai sekarang pun di Indonesia misalnya, di dunia lah, itu bisa kelihatan mana yang ikut ini, mana yang ikut itu. Tapi kalau menurut saya sendiri ya, dan saya baca di kitab syarahnya yang Ustaz Wahyudi Abdurrahim itu, memang yang umumnya itu diikuti yang pertama tafwid dan takwil itu gitu ya. Kalau saya pribadi memilih tafwid. Sudahlah kita mengimani Allah itu memiliki sifat asma dan sifat-sifatnya sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran maupun hadis. Setelah itu kita cukup mengatakan istiwa ya istiwa gitu kan. Setelah itu ya sudah. Adapun istiwanya bagaimana, seperti apa, itu bukan menjadi domain atau wilayah yang bisa kita jangkau gitu kan. Karena itu sifatnya gaib juga, kita harus beriman. Tapi kita mengakui takwil juga. Kenapa? Karena takwil ini kemudian
maknanya itu memang disesuaikan dengan yaliku bijalalillah, dengan yang sesuai dengan sifat Allah. Karena Allah tidak mungkin membutuhkan makhluknya gitu. Jadi ditakwil gitu. Adapun itsbat memang tipis-tipis ya. Kalau kemudian permasalahannya kalau itsbat kemudian sampai ekstrim mengakui seperti itu, sebagian ulama ini mengatakan oh ini mujassim, musyabbih atau orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Walaupun mereka juga oh tidak, kami tidak musyabbih. Kami tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena kalaupun kita menyebut tangan Allah itu beda dengan tangan manusia gitu. Nah, kemudian yang ini menganggap yang Asy'ariyah dan Maturidiyah, oh kamu juga berarti tidak beriman pada sifat Allah. Kamu mentaktil atau menolak sifat Allah gitu. Ini tuduhan-tuduhan yang saling gitu. Tapi kita cukup harus meletakkan pada tempatnya lah. Saya kira para ulama itu memang berangkatnya sama dari laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak menyerupai apapun gitu kan. Nah, itu artinya kalau Muhammadiyah di mana? Kalau mungkin secara intrinsik tidak secara tidak pernah disebutkan di sini. Ya melalui penafsiran saja gitu kan. Setidaknya kita mengakui tafwid dan takwil itu. Ya. Adapun itsbat tetap diakui selama dia kemudian itsbatnya itu tafwid ini sebenarnya menetapkan sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun hadis gitu. Tidak kemudian sampai detail Allah itu seperti ini itu ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Masya Allah, ini pembahasannya agak berat Ustadz ya. Ya, baik Ustadz ya, tadi terkait dengan metode memahami asma dan sifat Allah, tentu ada tiga tadi ya Ustadz ya. Ada tahwid, kemudian ada takwil juga, dan ada itsbat. Kalau dari perspektif Muhammadiyah tuh tidak merujuk ketiganya gitu Ustadz, atau bagaimana nih Ustadz? Lebih ke tahwid dan takwil sebenarnya. Baik Ustadz ya. Kembali ke pertanyaan berikutnya Ustadz ya. Terkait dengan kira-kira apa nih Tat yang perlu diperhatikan ya dalam memahami asma dan juga sifat Allah ini Ustadz? Iya. Yang pertama bahwasanya apa yang harus diperhatikan ini bahkan disebutkan sebagai judul di HPT, tanbihun atau perhatian. Yang pertama adalah Allah tidak menyuruh kita untuk membicarakan hal-hal yang tidak tercapai oleh akal dalam hal kepercayaan. Artinya tadi sudah apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun hadis kita iman saja gitu kan. Adapun yang bisa didiskusikan itu memang beberapa ada ya, misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi ada beberapa sifat yang seperti tadi. Ya, sifat khobariyah ya, sifat yang dikabarkan Allah beristiwa di atas ars. Ya udah tafwid saja kalau menurut saya. Jadi memang cukup berserah diri kepada Allah ini maknanya Allah ya beristiwa. Cuman bagaimananya, seperti apa itu kita tidak tahu. Nah itu aja. Nah jadi Allah tidak membebani atau menyuruh kita untuk membicarakan hal-hal yang sampai kemudian detail dan tidak tercapai oleh akal, karena ini bisa kemudian menyesatkan justru. Nah kemarin kalau kita ingat-ingat kembali, selain kita percaya logika, kemudian panca indera, kita juga percaya khobarus shodiq kan. Kita percaya kabar-kabar dari Al-Quran maupun hadis atau para sahabat gitu. Dan ya sudah, kalau Allah mengabarkan seperti ini ya sudah gitu. Artinya tidak perlu terlalu dalam kemudian membuat kita bingung dan akhirnya malah kemudian ragu gitu. Nah ini bisa jadi memang begitu, para umat itu sebenarnya kebutuhannya ya beramal saja sih sebenarnya. Adapun untuk ilmu-ilmu yang detail yang cukup tinggi itu tidak semua orang harus tahu gitu. Ya hanya secara umum saja cukup. Yang kedua, mengapa seperti itu?
Mengapa kita tidak kemudian disuruh untuk membicarakan yang tidak tercapai oleh akal? Sebab akal manusia ini tidak mungkin mencapai kepada pengertian tentang zat Allah dan hubungannya dengan sifat-sifat yang ada padanya. Maka janganlah engkau membicarakan hal itu, kata dalam matan ini. Ya kan? Nah itu, rupanya memang akal kita itu terbatas. Ya kan? Di atas akal itu masih ada wahyu. Karena kemarin ketika kita bahas tentang argumentasi wujud Allah pun, akal itu hanya bisa mengantarkan kita kepada seluruh jagat raya ini memang diciptakan, ada pencipta gitu kan. Untuk kemudian tahu siapa yang menciptakan, bahkan sifat-sifat dan asma-asmanya itu butuh wahyu gitu kan. Nah, artinya memang akal ini terbatas, ya kan. Akal ini memang terbatas kepada apa yang dia lihat, ya dengar gitu ya, apa yang menjadi pengalamannya dia di dunia kan. Nah, hal-hal yang gaib ini di luar batas kemampuan manusia. Walaupun akal manusia itu begitu canggih gitu ya. Baik. Tetapi tidak sampai, ada batasnya gitu. Ya. Yang ketiga, walaisa fi wujudihi ta'ala syakkun. Tidak ada kesangsian atau keraguan tentang wujudnya Allah, tentang adanya Allah. Ini sebagaimana dalam surat Ibrahim, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Adakah orang ragu tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi, itu kan? Artinya walaupun akal kita tidak bisa menjangkau kepada zat Allah gitu kan, yang detail kepada zat Allah itu sendiri, tapi bukan berarti kemudian kita ragu dengan wujud atau adanya Allah itu sendiri. Baik. Gitu ya. Nah, terus bagaimana? Apa yang disuruh memikirkan? Nah, ini yang terakhir adalah memang Al-Quran telah menutup pintu pemikiran dalam membicarakan hal yang tak mungkin tercapai oleh akal dengan firman-Nya yang berbunyi, laisa kamitslihi syai'un. Tadi yang kami sampaikan, Allah itu tidak serupa dengan hambanya. Kemudian saya lanjutkan, dia pun telah menjelaskan bahwa kekuatan akal itu terbatas dan bahwa Allah dan dia meliputi semua manusia seperti dalam firman-Nya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma, gitu kan. Dalam ayat kursi ini, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu segala yang ada di muka dan di belakang, gitu kan. Nah, kita lanjutkan, ini bukan ayat. Mereka sedang pengetahuan mereka tak mungkin mendalaminya. Artinya ini dalam surat Toha ya, bahwasanya akal manusia, pengetahuan yang dicapai manusia walaupun secanggih apapun tidak mungkin akan sampai kepada zat Allah, gitu kan. Baik. Kita hanya bisa mengetahui apa yang Allah perkenalkan tentang dirinya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Sang Pencipta, Allah Maha Pemurah dan yang lain-lainnya. Adapun yang tidak dikatakan Allah, tidak diperkenalkan oleh Allah, memang kita tidak disuruh untuk kemudian sampai detail membahas. Istilahnya dalam ilmu kalam itu al-khawd fi asma'illah. Menyelam begitu dalam diskusi tentang wujud Tuhan itu kadang bisa membuat kita sesat dan ragu malah. Nah, yang terakhir, bagi orang mukmin justru memadailah bila mereka memikirkan segala tentang makhluknya. Jadi yang difikirkan itu ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah, gitu kan. Fikirkanlah makhluk-makhluknya. Kita renungkan apa yang menjadi ciptaan Allah ini, niscaya kita akan sampai kepada Sang Pencipta itu. Namun jangan kita justru kemudian menyelami perdebatan dan diskusi tentang Allah itu sendiri, gitu kan. Supaya membuktikan akan adanya dan akan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada 3 ini. Yang pertama, bahwasanya Allah tidak membebani kita untuk kemudian membahas sesuatu yang di luar jangkauan akal kita. Yang kedua, walaupun begitu kita tidak
kemudian ragu akan wujudnya Allah dan Allah memiliki sifat-sifatnya yang mulia, yang sempurna. Yang ketiga, justru kita disuruh untuk memikirkan secara mendalam itu kepada pembahasan tentang makhluk dan ciptaan Allah, supaya mengantarkan kita kepada Allah itu sendiri. Baik, Gitu sih. Ustaz. Masya Allah nih Ustaz ya, pembahasannya menarik sekali. Bahwasannya untuk mengetahui sifat-sifat Allah, kita diminta untuk berpikir terkait dengan apa yang sudah Allah perkenalkan saja kepada kita, begitu ya Ustaz ya. Baik itu tentang apa yang diciptakan Allah itu tadi. Baik Ustaz. Ya Ustaz, mungkin bisa memberikan closing statement Ustaz untuk materi kita pada sore hari ini. Iya, betul. Terakhir, bahwasanya Allah itu maha sempurna, memiliki asma dan sifat-sifatnya gitu ya, yang tidak bisa dibatasi oleh akal manusia gitu. Nah, bagaimana memahaminya? Cukup kemudian kita mengimani apa yang dikatakan Allah, disampaikan Allah dalam Al-Qur'an atau disampaikan Rasulullah dalam hadis-hadisnya gitu kan. Dengan kemudian tanpa menanyakan bagaimana, seperti apa, dan sampai kepada tingkat yang detail. Hal tersebut, ketiga hal ini, bagaimana, seperti apa, kemudian detailnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan domain kita gitu kan. Selanjutnya, ada yang perlu diperhatikan betul dalam membahas Allah dan sifat-sifat asma-asmanya ini. Yang pertama, jangan terlalu dalam. Baik. Berdiskusi sampai ngalor ngidul padahal kita tidak tahu ilmunya, itu bisa menyesatkan. Baik. Yang kedua, kita yakin bahwasanya Allah itu wujud, Allah itu eksistens, itu ada gitu kan. Dan Allah memiliki asma dan sifat-sifatnya sebagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya melalui wahyu itu gitu kan. Nah itu, walaupun dalam memahaminya kita harus sangat hati-hati. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Apa yang kita pikirkan tentang Allah, maka Allah khilafu dzalik. Allah tidak seperti itu gitu. Maksudnya tidak seperti itu, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Karena pemikiran kita itu kadang condongnya itu menyamakan kepada sesuatu yang kita lihat. Baik. Nah itu. Yang terakhir, Allah menyuruh kita untuk memperbanyak bertafakur, bertadabur terhadap ayat-ayat Allah kauniyah ini yang diciptakan ini, supaya mengantarkan kita kepada sang penciptanya. Itu saja sih. Oke, Masya Allah, lengkap sekali Ustaz ya pembahasan kita pada sore hari ini Ustaz. Itu terkait dengan iman kepada Allah dan sifat-sifatnya. Masya Allah. Baik, pendengar Radio Pramastidi dimanapun Anda berada, akhir sudah kebersamaan kita pada sore hari ini, bincang-bincang di sajian leluasa, lebih luas seputar agama. Bagi pendengar Radio Pramastidi, bagi Anda yang mau bertanya, silahkan Anda juga bisa mengirimkan pesan kepada kami di 0821414927. Untuk acara kami, Anda juga bisa menyaksikan kembali melalui MTTV channel Wonosobo, begitu Ustadz. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas materi dan kehadirannya di Radio Pramastidi Wonosobo. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kita Ustadz. Ya. Dan di kesempatan lain kita masih bincang-bincang mengenai apa nih Tat? Insya Allah kita ke rukun iman yang selanjutnya, iman kepada para malaikat. Oke, baik. Ya, selalu nantikan program spesial kami di Radio Pramastidi Wonosobo. Selamat sore, dan dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo, Dea mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.